Oke, anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan ya. Ini adalah Bupati tadi ya. Bupati yang menjelaskan tentang kegiatan BFF yang biasa mereka lakukan ya per tahunnya di Banyuwangi ya. Nah, dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Nah, apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik. Jelas Pak Bupati. Nah, ini adalah Pak Bupati yang ada di Banyuwangi ya. Dia memberitahukan bahwa di sana mereka lebih menggunakan batik pewarna alam karena di sana batik pewarna alam ini lebih mudah dicari atau mudah sekali didapatkan ya, terutama di sekitar tempat tinggal para pembatik. Jadi mereka tidak harus mencari bahan ini tadi misalnya keluar dari kampung atau keluar dari kota ya. Jadi bahan-bahannya ini sangat mudah ditemukan ya di tempat tinggal mereka. Nah, kemudian salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung ya sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Nah, ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Nah, salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya ya. Nah, dengan demikian ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan ya, tidak tercemar, maksudnya dia tidak mencemari lingkungan ya, dia sangat ramah lingkungan, jadi dia tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar ya pewarna ini, karena dia adalah pewarna alami ya, bukan buatan. Nah, tidak seperti pewarna kimia ya yang limbahnya itu dapat merusak lingkungan sekitar ya, apalagi jika limbah itu tadi dibuang ke sungai ya, maka air sungai itu akan tercemar ya. Oke, nah ini Ibu sudah menyiapkan contoh ya, orang yang menggambar ya, contoh orang yang membuat batik. Nah, ini adalah proses pembuatannya seperti ini ya, singkat saja. Nah, ini ya anak-anak bisa perhatikan. Nah, ini begini caranya ya mereka yang membuat batik ya. Jadi tidak mudah ya anak-anak. Itu kita harus mengikuti pelatihan dulu, kemudian kita harus mempunyai keterampilan yang baik dalam membatik ya, sehingga hasilnya itu bisa seperti ini ya, sangat bagus sekali ya anak-anak, rapi ya. Ini ya bagi orang-orang yang sudah terlatih ya. Jadi ketika kita ingin membuat batik atau ikut membatik, jadi kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu ya, karena ini tidak sembarang orang ya, tidak semua orang bisa membuat batik atau membatik ya, karena itu diperlukan keahlian atau keterampilan ya, yaitu lewat pelatihan tertentu atau pelatihan tersebut ya tentang batik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh batik karya Merdi Sihombing ya. Karya ini Bapak ini tadi, Bapak desainer nasional. Nah, ini ada beberapa contoh batik karya beliau ya. Ini yang pertama. Ini ya, anak-anak bisa perhatikan sendiri ya. Kemudian kedua ini ya. Ini adalah contoh batiknya seperti baju adat ya. Yang kedua ini, tetapi dia lebih kepada motifnya kepada batik ya, tetapi bentuknya kalau kita lihat itu seperti pakaian adat yang ditenun ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ya, ini adalah karya Merdi Sihombing. Nah, ini ya, anak-anak bisa lihat. Nah, ini adalah batik ya, dia batik tapi bentuknya itu seperti pakaian adat, ada lukisan Dayaknya itu kemudian dipadukan dengan batik. Nah, anak-anak bisa lihat juga ini di bawah ya, unik sekali ya. Nah, ini tidak sembarang orang bisa melakukan ya, atau bisa membuat bentuk batik seperti ini ya. Itu perlu keterampilan dan perlu pelatihan yang benar-benar serius, kemudian benar-benar lama ya. Ini tidak sembarang orang ya, jadi kita harus mengikuti beberapa pelatihan ya agar kita bisa membuat baju-baju seperti ini ya. Oke. Nah, di sini itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan yang kita baca tadi. Oke. Nah, yang pertama itu
Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami ya? Jawabannya itu adalah semakin memperkaya pengguna pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif ya. Nah, itu adalah jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 itu apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi ya. Nah, jawabannya itu adalah meningkatkan tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat ya. Itu adalah manfaat dari kegiatan tersebut ya, kegiatan bagi para pembatik di Banyuwangi ya. Nah, oke. Yang ketiga itu ya, bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik ya. Nah, pengaruhnya itu adalah dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi ya. Karena di sini mereka tidak menggunakan bahan yang sifatnya kimia, tetapi mereka lebih menggunakan pewarna yang alami ya, sehingga nanti harganya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi karena dia tidak merusak lingkungan ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakat ya. Nah, pengaruhnya itu adalah dengan menggunakan pewarna alami, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar ya. Nah, jadi dengan menggunakan pewarna alami ini tadi, karena dia tidak mengandung bahan kimia, jadi dia tidak merusak alam sekitar. Jadi tetap aman ya apabila limbah atau sisa dari ini tadi ya, dari pembatik ini tadi dibuang ke sungai misalnya, dia tidak akan mencemari lingkungan atau mencemari air ya, air sungai. Oke anak-anak, nah tidak terasa ya, ternyata pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini ya. Nah, nanti anak-anak di rumah belajar kembali ya, kemudian tetap standby setiap hari ya, membuka classroom, kemudian grup kelas juga diperhatikan ya, karena setiap hari ibu akan mengirimkan video pembelajaran ya, baik itu pelajaran matematika atau tematik ya. Nah, nanti anak-anak selalu lihat ya, di classroom ibu akan mengirimkan setiap hari ya linknya, kemudian nanti akan ada beberapa tugas ya yang harus kalian kerjakan ya, agar nanti kalian mendapatkan nilai ya dari tugas tersebut. Maka tugasnya harus dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya, jangan sampai tidak mengerjakan ya. Oke, nah seperti biasa ya, sebelum kita mengakhiri kita berdoa dulu, doa salam Maria ya. Mari kita persiapkan diri, kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, nah hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Nanti anak-anak di rumah belajar kembali ya, kemudian catat lagi ya hal-hal penting yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah ibu berikan ya, kemudian kumpulkan secara tepat waktu. Oke, ibu akhiri semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye, see you, bye bye anak-anak ibu.